Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 15 Mei. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membawa delegasi besar dalam kunjungannya ke Tiongkok. Usai pertemuan bilateral kemarin, Trump menghadiri jamuan kenegaraan yang digelar oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dalam sambutannya, Xi menegaskan bahwa hubungan Tiongkok-AS sangat krusial dan harus terus membaik. Sebagai balasan, Trump mengundang Xi Jinping beserta istrinya untuk berkunjung ke Amerika Serikat pada September mendatang. Menghadiri jamuan di Aula Besar Rakyat pada tanggal 14 malam, Presiden Xi Jinping kembali menekankan prinsip bahwa hubungan kedua negara tidak boleh memburuk. Dalam pidatonya, Trump memaparkan sejarah panjang hubungan AS-Tiongkok sebagai bukti kedekatan kedua negara. Secara resmi, Trump juga mengundang Xi Jinping beserta istrinya untuk mengunjungi Gedung Putih pada September tahun ini. Menu jamuan kali ini disebut sebagai masakan Tiongkok versi khusus Trump. Selain bebek Peking yang klasik, disajikan juga iga sapi dan salmon yang disesuaikan dengan selera Barat. Di sela wawancara, Trump mengonfirmasi bahwa Xi Jinping berjanji tidak akan memasok senjata kepada Teheran demi perdamaian. Trump dijadwalkan menghadiri makan siang kerja bersama Xi Jinping sebelum bertolak kembali ke Amerika pada sore hari. Donald Trump yang saat ini berada di Beijing mengunggah pesan panjang di media sosial pada tanggal 15. Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Amerika Serikat kembali menjadi negara terkuat di dunia. Terkait isu Taiwan yang sangat sensitif, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang turut serta dalam kunjungan menegaskan kebijakan AS terhadap Taiwan tetap tidak berubah dan pihaknya menentang segala upaya sepihak yang mengubah status quo secara paksa. Layar elektronik di Beijing terus menayangkan momen bersejarah pertemuan antara Presiden AS dan Presiden Tiongkok. Meskipun Trump berharap hubungan AS-Tiongkok dapat semakin erat, kedua pihak tetap mempertahankan pandangan masing-masing terkait isu Taiwan yang sensitif. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Menteri Luar Negeri AS menegaskan bahwa kebijakan Amerika terhadap Taiwan tidak berubah, serta menyoroti strategi akhir pemerintah Beijing terkait isu Taiwan. Do you think China wants to invade Taiwan? Well, I think China's preference is probably to have Taiwan willingly, voluntarily join them. In a perfect world, what they would want is some vote or a referendum in Taiwan that agrees to fold in. I think that's what they would prefer. Selain mengunggah pernyataan yang membantah isu kemunduran Amerika, Trump menegaskan bahwa AS telah menjadi negara yang paling disoroti di dunia terkait konflik di Timur Tengah yang memengaruhi situasi global. Trump juga mengungkapkan bahwa ia telah memperoleh komitmen dari Xi untuk tidak memasok senjata kepada Iran. Ia juga menegaskan bahwa aksi militer terhadap Iran masih belum berakhir, yang menyiratkan bahwa serangan dapat dilanjutkan kapan saja. Meskipun rute yang dilewati rombongan kendaraan Trump telah dipasangi garis pembatas dan dijaga ketat, banyak warga Beijing tetap datang dan mengambil foto di luar garis pembatas tersebut. 老百姓关心的就是他们的生活嘛，那就是要局势稳定，就不要战争。 Baik konflik di Timur Tengah atau ketegangan di Selat Taiwan, setiap konfrontasi antara AS dan Tiongkok akan memengaruhi perkembangan situasi global. Kasus penyelangan senjata tajam menimpa seorang pekerja migran asal Vietnam di Luay Phang, kota Taipei awal bulan ini. Korban yang hendak menukar uang melalui jasa ilegal di internet justru dirampok saat melakukan pertemuan tatap muka. Uang senilai 295.000 dolar Taiwan dirampok pelaku. Polisi berhasil melacak kendaraan dan meringkus 8 tersangka dalam waktu 3 hari. 4 diantaranya adalah pekerja migran yang hilang kontak. 4 pria diringkus dalam kondisi terborgol saat polisi menggerebek bersembunyian sindikat penipuan asal Vietnam ini. Mereka diketahui kerap mengincar sesama warga negara Vietnam di Taiwan dan melakukan perampokan bersenjata. Kasus bermula saat korban berniat menukar 600.000 dolar Taiwan melalui Facebook demi menghemat biaya administrasi. Pada tanggal 4, sesampai di lokasi, pelaku menyerang korban dengan pisau dan merampas uang sebesar 295.000 dolar Taiwan. Setelah menerima laporan, polisi Luay Phang melakukan pengejaran lintas wilayah dari utara hingga selatan Taiwan dan dalam waktu 3 hari berhasil membekuk 8 tersangka. 4 diantaranya merupakan pekerja migran yang hilang kontak dan sebagian tersangka juga ditemukan memiliki narkoba. Polisi mengingatkan bahwa penukaran uang ilegal bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga kerap membuat pekerja migran menjadi mangsa empuk bagi kelompok kriminal. Di Taiwan terdapat sekitar 300.000 keluarga yang mempekerjakan pengasuh migran dan lebih dari 70% diantaranya berasal dari Indonesia. Namun kendara bahasa sering menjadi hambatan komunikasi antara majikan dan pengasuh. Menanggapi hal tersebut, tim dari Universitas Nasional Cheng Kung mengembangkan sebuah aplikasi multibahasa yang mampu menerjemahkan bahasa Mandarin, Taiwan, dan Hakka langsung ke dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
Pekerja perawat migran menyapa lansia dengan bahasa ibunya. Sistem langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa Taiwan. Inilah Kasi, aplikasi komunikasi kesehatan multibahasa yang pertama di Taiwan yang dikembangkan oleh tim NCKU. Menghadapi tingginya kebutuhan perawatan jangka panjang di era masyarakat superlansia, hampir 300.000 keluarga di Taiwan mempekerjakan PMA. Namun kendala bahasa kerap membuat majikan sakit kepala, bahkan berpotensi menimbulkan risiko dalam perawatan. Tim pengembang berharap aplikasi ini dapat mengatasi hambatan komunikasi tersebut. I think it will enable the caregivers, Indonesian caregivers, to talk with the grandpas or the grandmas. 中文的部分就有很多现有软体，但台语就很少，所以台语到印尼语这是我们第一次。那很多的家庭都表示很需要。 Aplikasi ini juga memadukan platform kesejahteraan lansia yang mencakup 8 aspek utama, menyediakan berbagai sumber daya perawatan profesional, termasuk kartu kata sehari-hari, kosakata medis, dan panduan penanganan luka. Melalui perintah suara sederhana, PMI dapat memahami detail serta kebutuhan perawatan lansia yang mobilitasnya terbatas. Aplikasi ini terhubung ke kamus, sehingga kosakata yang tersedia dapat langsung diterjemahkan melalui audio suara. Tim pengembang berencana menambahkan layanan bahasa Vietnam pada bulan Juni. Sejak Januari tahun ini, bus di Taipei dan New Taipei serta MRT Taipei telah membuka layanan pembayaran menggunakan kode QR transportasi. Mulai hari ini, pilihan pembayaran juga menambahkan layanan kode perjalanan melalui Line Pay Money. Kode QR Line Pay Money kini dapat digunakan untuk naik MRT Taipei. Sejumlah penumpang mulai menggunakannya dan berhasil masuk ke stasiun dengan lancar. 可能也要看有多少的优惠吧。如果说真的是优惠很多的话，那就值得就是站在旁边操作一下。 Sebagian besar penumpang MRT Taipei masih menggunakan e-card untuk masuk ke stasiun. Hal ini terutama karena tiket bulanan TIPAS saat ini hanya dapat ditautkan ke e-card. Banyak penumpang juga merasa menggunakan kartu lebih praktis. Menurut data MRT Taipei, sejak fitur kode QR transportasi resmi diluncurkan pada 3 Januari, rata-rata penggunaan per hari telah naik menjadi sekitar 43.000 orang. 大概占全系统运量的2%。那至于信用卡的部分，从1月的日平均大概是5200人次左右，上升到5月的大概6900人次左右。 Saat ini, 19 penyedia pembayaran diterima di pintu MRT Taipei dan 6 diterima di bus Taipei dan New Taipei City. Namun, karena pengembangan sistem aplikasi masih berlangsung, saat ini hanya Easy Wallet, iPass Money, iPass Pay, serta Line Pay Money dapat menikmati diskon transfer antara MRT dan bus, serta diskon transfer bus rute utama di Taipei. Sejak awal tahun ini, TRC juga mulai mengizinkan penggunaan kode QR untuk masuk ke peron, namun belum mencakup iPass Money dan Line Pay Money. MRT Kaohsiung mulai menggunakan kode QR Line Pay Money lebih awal daripada MRT Taipei, yakni sejak Maret tahun ini. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan robot staf di Jerman. Kita suara lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.